Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, Bapak Ibu dosen, pengampu mata kuliah pengantar matematika diskrit. Mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kristiano Nikomo Boseke dengan NIM J0404231070. Saya berasal dari kelas praktikum A1. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kembali sebuah literatur yang saya baca terkait dengan topik pembelajaran pengantar matematika diskrit algoritma Dijkstra. Untuk literatur yang saya baca memiliki judul Implementasi Algoritma Dijkstra Menentukan Rute Terpendek pada Aplikasi Wischool Pasming yang ditulis oleh Muhammad Reza Pahlavi dan Ratih Titi Komalasari. Untuk latar belakang dari literatur tersebut adalah bagaimana penulis melihat peningkatan pada industri kuliner, kemudian yang terkadang kurang mengekspos beberapa rumah makan yang ada, bahwa penggunaan LBS atau pelayanan berbasis lokasi dapat membantu pengunjung dapat informasi terkait rumah makan tersebut, kemudian juga menampilkan lokasi, rute terpendek dan tercepat untuk mencapai lokasi tersebut dengan penerapan algoritma Dijkstra. Untuk pengertian algoritma Dijkstra sendiri adalah sebuah algoritma yang berfungsi memilih rute terpendek sesuai bobot terkecil titik asal ke titik lainnya. Nah, algoritma Dijkstra sendiri memiliki sebutan greedy algorithm karena hanya menampilkan solusi terbaik atau rute terpendek tanpa menampilkan informasi alternatif lainnya. Untuk tahapan yang digunakan penulis pada literatur tersebut adalah sebagai berikut. Tapi karena menurut saya untuk bahasa yang digunakan sedikit membingungkan, kemudian saya mencoba mencari referensi lain untuk membantu memahami bagaimana penerapan algoritma Dijkstra dalam menentukan rute dengan bobot terkecil atau terpendek. Maka saya menemukan salah satu video dan saya mencoba menyimpulkan untuk tahapan yang digunakan. Pada video tersebut, penerapan algoritma Dijkstra digunakan dengan bantuan tabel. Langkahnya adalah, pertama adalah membuat tabel dengan kolom sebagai tempat menampung nilai atau bobot jarak, sedangkan row nantinya akan untuk menampung titik acuan. Selanjutnya adalah menentukan simpul awal dan tujuan dengan syarat harus terhubung langsung. Setelah kita menentukan node mana saja yang terhubung langsung dengan titik acuan, kita akan mencatat bobot dari rute untuk mencapai node yang terhubung langsung dengan titik acuan. Kemudian setelah datanya sudah tercatat, maka akan memilih nilai bobot paling kecil. Nilai yang memiliki bobot terkecil akan menjadi titik acuan untuk tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah mengulang kembali dari tahapan nomor 2 sampai semua simpul atau node teruji atau sampai tujuan telah didapati jarak atau nilai terpendek. Untuk membantu memahami tahapan tersebut, akan coba dijelaskan dengan graf sebagai berikut. Pertama-tama kita akan fokus dulu ke tabel yang ada di atas. Langkah pertama tadi adalah membuat tabel dengan kolom, yaitu untuk menampung bobot rute yang akan ditempuh, dan row-nya nanti akan untuk menampung titik atau node yang dijadikan acuan. Pertama-tama karena kita akan mulai dari titik S, selanjutnya langkah kedua adalah melihat node mana yang terhubung langsung dengan node acuan atau titik S. Terlihat bahwa terdapat node A dan node B. Pertama kita lihat dulu node A memiliki bobot 2. Maka kita akan catatkan bobotnya 2 dengan rute SA. Selanjutnya untuk titik B memiliki bobot 3. Kita akan catatkan pada tabel bobotnya 3 dengan rute SB. Selanjutnya untuk titik C, D, dan E, karena belum terhubung langsung dengan titik acuan yaitu S, maka akan diberi nilai infinite dahulu. Setelah titik yang terhubung langsung dengan titik acuan S tadi telah terdaftar, maka kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu melihat manakah rute yang memiliki bobot terkecil. Terlihat bahwa rute menuju titik atau node A memiliki bobot 2 atau lebih kecil, maka kita akan memilih node A sebagai titik acuan berikutnya. Setelah memilih node A sebagai titik acuan berikutnya, maka kita akan mulai lagi ke tahapan nomor 2, yaitu melihat node manakah yang terhubung langsung dengan node titik acuan. Node A terhubung dengan node C, B, dan D. Kita mulai dahulu dengan melihat node B. Pada node A, untuk mencapai titik B dengan rute SAB akan diperoleh bobot 2 dari S ke A, kemudian ditambahkan dengan 5, yaitu dari A ke B, sehingga bobot total SAB adalah 7.
Tetapi karena di saat yang bersamaan sebelumnya sudah terdapat rute yang lebih kecil untuk mencapai titik B yaitu 3 dengan rute SB dengan bobot total hanya 3, maka rute SAB dengan bobot 7 tidak akan didaftarkan. Selanjutnya, node A terhubung dengan node C. Untuk mencapai node C dengan rute SAC, maka bobot totalnya akan berjumlah 5. Maka kita akan catatkan bobotnya 5 dan rutenya SAC. Lalu pada titik acuan A terhubung langsung dengan node D. Untuk mencapai node D dengan rute dari SA memiliki bobot 2, kemudian ditambahkan dengan bobot 1 dari node A ke D. Maka bobot totalnya adalah 3 dan rutenya adalah SAD. Pada titik acuan A untuk mencapai node E belum bisa dijangkau secara langsung, maka pada tabel masih didaftarkan nilai infinite. Selanjutnya setelah semua node yang terhubung langsung ke titik acuan sudah terdaftar, kita akan kembali melihat manakah rute dengan bobot terkecil atau minimum. Jika terdapat dua rute yang bobotnya sama, kita bisa pilih salah satu. Misalkan kita akan pilih B. Selanjutnya, titik B sebagai node acuan, kita akan melihat bahwa B terhubung langsung dengan D. Dijelaskan sebelumnya, untuk mencapai titik B, terdapat rute yang lebih pendek, yaitu dengan bobot 3 dengan rute SP. Kemudian dengan rute SB, untuk mencapai titik D, maka bobot totalnya akan berjumlah 5. Tapi sebelumnya untuk mencapai titik D, sudah terdapat opsi rute lain yang memiliki bobot rute lebih kecil dari 5, yaitu dengan rute total bobotnya adalah 3 dengan rute SAD. Maka opsi rute SBD dengan bobot 5 tidak akan digunakan dan tidak akan didaftarkan untuk mencapai titik D. Selanjutnya untuk titik C, karena tidak terhubung langsung, maka bisa langsung diturunkan saja data yang sebelumnya. Pada titik B, terlihat bahwa titik E masih belum bisa dijangkau secara langsung, maka bobotnya masih diberikan nilai infinite. Selanjutnya setelah semua node yang terhubung langsung dengan B sudah didaftarkan bobotnya, kita bisa memilih mana rute dengan bobot terkecil. Ini terdapat 3, maka kita akan memilih node D. Selanjutnya dengan node D sebagai titik acuan. Lalu pada node D terhubung langsung dengan node C dan node E. Tadi sudah tercatat untuk mencapai node D menggunakan rute SAD dengan bobot total yaitu 3. Maka untuk mencapai titik E dengan rute tadi, bobot totalnya adalah 5 dengan rute SADE. Maka kita akan catatkan bobot 5 dengan rute SADE. Selanjutnya karena kita sudah mencapai titik tujuan, maka data yang tercatat bisa langsung kita tandakan saja semuanya, atau berarti sudah diperiksa atau sudah selesai pengujian algoritmanya. Maka diperoleh kesimpulan bahwa untuk rute terpendek dari simpul atau node S ke E diperoleh yaitu rute dengan bobot 5 dengan rute SADE. Selanjutnya pada literatur tersebut penulis mengaplikasikan algoritma Dijkstra tersebut dengan membuat sebuah graf yang merepresentasikan lokasi kuliner pada Kecamatan Pasar Minggu sebagai berikut. Lalu penulis melakukan uji coba algoritma dengan didapati data sebagai berikut. Di sini node awalnya dan node akhir menggunakan titik koordinat, tapi pada kolom di sini dan terlihat bahwa titik awalnya adalah M dan A. Jika kita kembali mencoba menghitung dengan angka yang sudah saya jelaskan tadi, untuk rute M, N, I, F, D, E akan memiliki bobot total 4.963. Sedangkan jika kita mencoba membandingkan untuk opsi rute lain yaitu M, N, J, E, bobot totalnya adalah sebesar untuk rute M, N, JE bobot totalnya adalah sebesar 4.262. Maka kita akan memilih rute MNJE kemudian A. Maka bobot akhirnya adalah 5.649. Kesimpulannya adalah berdasarkan tulisan disimpulkan bahwa bisa membantu menemukan rute tercepat. Selanjutnya adalah berikut referensi yang saya gunakan. Baik, sekian penjelasan saya untuk literatur yang saya baca dengan penerapan topik pada mata kuliah pengantar matematika diskrit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih.